Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan yang keempat malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kemarin mengenai tanda i'rab. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai tanda i'rab rafa, nasab. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tanda i'rab jar. Kalau kemarin rafa itu memiliki 4 tanda. Dhamma, alif, waw, dan tetapnya nun. Sementara nasab itu ada fathah, ada juga nasab dengan alif, ada nasab dengan ya, ada nasab dengan kasroh, dan terakhir nasab dengan membuang huruf Wan- nun. wan- Malam hari ini pembahasannya mengenai tanda i'rab jar. Perlu diingat, kalau rofa dan nasab itu berlaku kepada isim dan fiil. Sementara i'rab jar ini hanya berlaku kepada kepada Isim. kalimat isim. Kalau rafa dan nasab itu berlaku kepada kalimat isim fiil. Kalau i'rab jar itu cuma berlaku pada kalimat isim. Alamatul khafdil lati bihan dobat kasrun wa ya'un summa fathatun alif. Alamatul khafdi adapun tanda jar allati bihan dobat yang sudah apa, ditetapkan. Kasrun itu kasroh, thumma yaun lalu ya, thumma fathatun alif. Kemudian fathah. Jadi tanda i'rab jar itu ada tiga, ada kasroh. Yang pertama, yang kedua ada ya, yang ketiga adalah fathah. Kasroh, ya, dan fathah. Kalau rofa ada empat, nasab ada lima, jar itu ada tiga. Kemudian kita pelajari satu-satu dari tanda ini. Fafad bikasri ma minal asma'urif li raf'ihi bid-dhammi haitsu yansarif. Fafad, ejarkanlah bikasri ma minal asma'i hurif. Menggunakan kasroh, bikasrin. Fafad bikasrin ma minal asma'. I'rab, ejarkanlah menggunakan kasroh. Apa yang di i'rab ijar ma minal asma' hurif? Isim-isim yang sudah diketahui fi raf'ihi bid-dhammi, yang sudah diketahui bahwa rofaknya itu menggunakan dhammah. Jadi isim yang rofaknya menggunakan dhammah itu ketika jar itu menggunakan kasroh. Kapan itu terjadi? Haitsu yansharif. Ketika isim tersebut bukan isim ghairu munsharif. Ketika isim tersebut bisa menerima tanwin. Jadi kalau kemarin isim yang rofa dengan doma itu kan ada isim mufrad, kemudian Jamak jamak taksir. taksir, jamak Takdim, muannas salim. Ini mana juga salim. berlaku kepada isim yang dibaca jar menggunakan kasroh. Jadi isim yang jarnya dengan kasroh itu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas Mana salim. salim. Kemudian tidak masuk di sini adalah fiil mudhari. Kalau kemarin kan di dalam i'rab rofa, isim Iya, yang rofaknya dengan doma itu kan ada kalimat yang rofaknya dengan doma itu kan ada empat. Pak. Salah satunya adalah fiil mudhari. Fiil mudhari ini gak masuk ke dalam pembahasan khafat karena Ya, fiil tidak menerima i'rab jar. Jar. share, Jadi cuma ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. salim. Marortu bi Zaidin. Coba kalau lafadz Zaidin ini rofa bacanya menjadi Zaidun, Zaidun. Pak Zaidun nasab, Zaidan. nasab Zaidan, Zaidan jar Zaidin. Zaidin, Zaidin. Kemudian yang kedua jamak taksir marortu birijali. Ini kemarin sudah disinggung sebentar. Rijali itu jamak taksir kila apa kasroh? gimana? Masuk jamak kila apa jamak kasroh? Rijali. Oh, apa ini?
Kilah apa ya? Kalian sih. Kemarin lupa. Kasroh. Kasroh ya, kasroh. Kalau kilah itu wazannya af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Kalau Ya. kasroh, fu'ulun, fu'ulun, Fi'alun ya. Berarti kasrah. fi'alun, fi'alun, Mm-mm. fu'alun, fa'alatun. Jadi rijali ini termasuk yang jamak Kasrah. kasroh. Ikut wazan fi'alun. Ya, alun. Dari mufrad, rijalun ini mufradnya apa? Rojulun. 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 Jadi ar-rijali ini ketika jar dibaca kasroh rijali. Kalau rofa dibaca Rijal. Rijalun. ar-rijalu. Kalau nasab Ar-rijalu. Arijal. Ar-rijali. ar-rijal. Ar-rijal. Yang ketiga, jamak muannas salim. Isim jamak yang menunjukkan perempuan biasanya diakhiri dengan alif ta. Tak. Ketika jar menggunakan kasroh. Marartu bil muslimati. Muslimati ketika rofa dibaca Muslimatu. Muslimatu. muslimatu ketika nasab Muslimati. Muslimati. muslimati ketika jar Muslimati. Muslimati. muslimati karena jamak muannas salim itu rofa dengan doma, nasab dan jarnya menggunakan Kasrah. kasroh. Kasroh. Itu yang pertama, kasroh. Jadi kasroh menjadi tanda jar di tiga tempat, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas Salim. salim. Kemudian wafid biyain kullama biha nusib wal khamsatul asma bisartiha tusib. Wafid, ajarkanlah menggunakan iya kullama Ya. setiap isim yang nasabnya menggunakan iya. Isim yang nasab menggunakan iya, isim apa aja? Isim tasniyah. Isim-isim yang nasabnya menggunakan ya, Tasniyah. Isim Isim tasniyah. muslimah. Yang mutannas. pasti Tasnia. sama Pastinya Isim Yang lima. mudzakkar salim. Mutakar salim. jamak muzakkar salim. isim lima dan jamak mudzakkar salim nasabnya menggunakan Salim. ya. Kalau asmaul khamsah nasabnya bukan menggunakan iya, tapi menggunakan alif. Alif. Salim. Rofa waw nasab alif baru jar wal Ya, ya, ya. khamsatul asma. Dan juga selain kullama biha nusib, yang juga jarnya menggunakan ia adalah khamsatul asma. Asmaul khamsah bisartiha tusib yang memenuhi syarat. Sarat. Apa syaratnya kemarin dari asmaul khamsah? Didopahkan Nah, selain dengan ia mutakalim. harus diitofahkan dengan selain ya mutakalim. Ia menjadi tanda i'rab jar berada pada tiga tempat. Yang pertama isim tasniyah. Zaidaini. Zaidaini ketika rofa dibaca apa? Zaidani. Zaidani. Zaidani ketika nasab. Zaidaini. Zaidain. Zaidaini ketika jar. Zaidaini. Zaidain. Beda ini Zaidaini. Jadi rofa alif, nasab dan jar menggunakan Ya. 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 Kemudian jamak mudzakkar salim. Marartu bizaidina. Zaidina ketika rofa. Zaiduna. Zaiduna. Zaiduna nasab jar. Zaidina. 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 Berarti kalau jamak mudzakkar salim rofa dengan waw, nasab jarnya dengan Ya. 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 Cuma perbedaannya perlu diingat lagi kalau nunnya isim tasnya itu kasroh, sementara nunnya jamak mudzakkar salim itu Fathah. 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 Yang terakhir adalah asmaul khamsah. Marartu bi abika. Tanda i'rabnya menggunakan dia. Kalau rofa, abika menjadi Bi abika. abika i'rab jar. Kalau i'rab rofa maka bacanya Abuka. 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 Kalau nasab Abaka. Abaka. ada alifnya. Syaratnya harus mudhof pada selain ya Mutakalim. mutakalim. Salim. Kalau misal ini tidak mudhof, maka cara bacanya Bi ab.
Marortu Biabin. Marortu. Biabin. Ya bin. bin, langsung Biabin. tanwin. Tanwin ya. Rofa nasab jarnya menggunakan dhamma, fathah, kasroh. Isra. Menggunakan alif, waw, ya. Tuh yang kedua. Yang pertama kasroh, yang kedua ya. Kemudian yang terakhir wafid bi fathin kullama la yansorif mimma biwasfil fi'li sara yattasif bi ayyahu zal ismi illataini au illatan tuni alif naitaini. Ini salah satu tanda i'rab yang agak beda dari biasanya. Kalau kemarin di i'rab nasab ada satu isim yang nasabnya menggunakan kasroh, yaitu isim jamak Mu'annas muannas salim. Mu'annas Lima salim. Anas. Sementara dalam i'rab jar ada satu isim yang jarnya menggunakan fathah. Sebaliknya, yaitu berlaku pada isim ghairu Air Munsharif. munsharif. Wafid bi fathin. Jarkanlah menggunakan fathah. Apa itu? Kullama la yansorif. Setiap isim yang tidak bisa menerima tanwin. Tanwin. Jadi ada isim itu yang nggak bisa menerima tanwin atau biasa disebut dengan isim ghairu Munsharif. munsharif. Sorry. Mimma biwasfil fi'li soro yantasif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang biasanya memiliki sifat dengan fi'il, memiliki salah satu sifatnya fi'il. Biayyahuzal ismi. Ciri-cirinya biayyahuza biasanya itu isim itu memiliki dua ilat atau satu ilat. Jadi dalam pembahasan isim ghairu munsharif itu nanti ada istilah ilat satu dan ilat. Dua. Contohnya gini dalam isim ghairu munsharif. Kaidah dasar dari kalimat isim, ketika isim itu tidak beral, maka pasti Tanwin. bertanwin. Tanwin. Contoh rojulun, ini bertanwin, makanya tidak ada alnya. Kalau rojulun ini beral, ar-roju, Lu. nggak boleh dibaca ar-rojulun. Hmm. Ini bertentangan. Dan lafadz rojulun itu juga harus dibaca tanwin, harus dikasih tanwin. Nggak boleh dibaca rojulu, Hmm. harus ada tanwinnya. Tanwin. Ini kaidah asal dari isim. Cuma Isim. khusus untuk isim ghairu munsharif itu meskipun tidak ada alnya itu tidak boleh kita dikasih tanwin. Contohnya Ahmadu. Nama orang. Siapa? Ini contoh yang nama orang. Atau mungkin lafaz yang sering kita ucapkan setiap hari. Allahu Akbaru. Bang. Ini kalau di tulisan Arabnya ini akbaru, bukan Baru. akbarun. Walau Baru. Ya. karena ini tidak beral, harusnya ini kan dibaca Akbarun. barun, tapi di sini dibaca akbaru Baru. karena termasuk isim ghairu munsharif. Munsharif. Itu yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif. Nanti pembahasan berikutnya mengenai ilah dari isim ghairu munsharif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tanda i'rab ini dulu. Kasro, ya, dan fathah. Silakan yang bertanya. Pak Ustadz, kalau ini istilah yang khofat dengan jar itu sama ya, Ustadz ya? Khafat dengan jar itu sama istilahnya sama. Sama ya. Cuma dalam kitab-kitab itu biasanya bahasanya khafat. Hmm. Cuma sebagian penterjemahan ketika diajarkan itu istilahnya khafat atau jar. Ustaz, Ya, ada istilah isim-isim alam itu apa ya, Tat? isim alam itu isim nama. Oh, gitu. Jadi gini, saya jelaskan singkat ya. Entah ini ada apa enggak ya di materi Imriti. Isim itu kalau dilihat pembagiannya itu kan ada beberapa pengklasifikasian. Ada mu'rab mabni, ma'rifat nakiro, kemudian mudzakkar muannas. Kalau mu'rab mabni
seperti yang kita pelajari sekarang, ini Ya. kan berbicara mengenai tanda akhir dari i'rab. Mm-mm. Ada isim yang mu'rab yang bisa berubah, ada yang Berubah, mabni yang tidak bisa mabni tidak berubah. berubah. Mm-mm. Kemudian ada istilahnya alam, isim ma'rifat nakirah. Nakirah dan ma'rifat itu adalah pembagian isim meninjau kepada kekhususan dari isim tersebut. Khusus dan umum. Ma'rifat itu artinya khusus, nakirah itu artinya Umum. 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 Dalam isim yang ma'rifat itu terdapat istilahnya isim alam. Hmm. Alam itu artinya nama. Di antara isim yang khusus itu adalah alam nama. Hmm. Kalau semuanya isim yang khusus itu pertama isim yang beral. Isim yang ada alif lamnya itu ma'rifat. Kalau yang tanpa Oh, alif lam itu Nakiro. nakiro. nakirah. Apa bedanya? Misal rojulun sama ar-rojulu. Ini kalau secara arti biasanya itu gak ada bedanya. Cuma ketika dalam pempraktekan entah itu di bahasa Arab atau dalam pembuatan karangan itu beda. Hmm. Kalau misal orang ar-rojulu laki-laki itu kita ketahui orangnya, maka kita bisa menggunakan ar-rojulu. Cuma kalau orangnya itu umum, misal ada orang di depan, ro'aitu rojulan, saya bilang saya melihat laki-laki, tapi Ya. saya nggak tahu siapa rojul di situ. Atau saya ngomong ke teman saya juga nggak tahu siapa laki-laki itu. Cuma rojulan umum. Beda Hmm. kalau menggunakan ar-rojulu, ro'aitu rojulan. Berarti dalam kata-kata Betul. itu yang saya kendaki, oh laki-laki yang barusan gitu. Jadi ada Tetap di. kemarifatan di situ. Itu yang pertama Hmm. isim al. Kemudian Ya. yang kedua itu isim alam. Alam itu artinya isim nama. Hmm. Nama orang. Baik itu nama asli. Alam sendiri itu kan terbagi menjadi alam isim. Alam isim itu artinya nama asli. Alam laqab, julukan, alam kunyah, Hmm. alam yang dinisbatkan kepada Orang orang tua. tua, Hmm. anak, atau lain-lainnya. Contoh kalau kita praktek, ambil contoh di Nabi Muhammad misal. Nabi Muhammad itu nama asli, alam isimnya adalah Muhammad. Muhammad Muhammad. bin Abdullah. Kalau alam lakopnya Nabi Muhammad, siapa? Julukannya apa? Siapa julukan Nabi Muhammad? Abul Qasim. Abul Qasim. Itu namanya kunyah. Oh, kunyah. Kalau julukannya Nabi Muhammad, misal Al-Amin. Oh, Hmm. oh, Ya. alamin. Iya. Atau Rasulullah, itu julukan namanya. Hmm. Itu namanya alam lakob. Nakob. Aku Kalau alam kunyah, itu nama yang bin dinisbatkan Abdul. kepada bisa orang tua atau anak. Contoh Hmm. Abul Qasim itu kan julukan Nabi Muhammad dengan menisbatkan kepada putra beliau, ya kan? Hmm. Hmm. Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Iya. Atau julukan ya apa? Ibnu Abdillah Hmm. nisbat Hmm. kepada. Anaknya, anaknya Bapak. Pak Abdillah. Iya. Juga kadang ada lakop itu yang nisbat kepada kucing Abu Hurairah. 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 Hmm. Itu Oh, kan iya. masuk lakop, cuma lakopnya masuk kunyah, cuma kunyahnya kepada hewan. Tuh, itu namanya antara alam lisim lakop Kunyah. kunyah. Bisa dipaham? Kalau kalau Abu Jahal, Wah, Abu Jahal Mas. Kenapa Abu Jahal dinamakan Jahal? Jahlun kan bodoh ya. Apa? Saya tuh kemarin pernah lihat di status IG-nya Kadang Sidik. Mungkin ada yang tahu ya ini. Selebgram. Abu Jahal itu gak bodoh-bodoh amat. Ibaratnya Hmm. kalau di dulu itu Abu Jahal itu orang yang masuk ke anggota DPR tapi masih belum nyampe umur gitu kan. Biasanya dulu tuh ahlul hilli wal akdinya orang Mekah zaman dulu itu umur 30, tapi sebelum umur 30 Abu Jahal udah masuk. Jadi gak jahal-jahal amat, gak bodoh. Cuma mungkin bodohnya karena gak mau nerima Nabi gitu mungkin julukannya. Hmm. Julukannya. Berarti kalau ada Abu, Ibnu, Ummu itu berarti alam Kunyah. 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 dan itu masuk dalam kategori isim yang ma'rifat. Oh, iya. Marifat. Apakah
Ma'rifat itu nanti bisa juga masuk ke yang mu'rab gitu. Ada lagi? Kita lanjut dulu ke isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ilatnya cukup banyak ya. Cukup banyak ilat di isim ghairu munsharif yang perlu dihafal. Kebanyakan pembahasan ilatnya ini membutuhkan hafalan di wazan aja. Misalnya yang pertama, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin Iya, Iya, tadi itu yang harusnya lagi itu. tadarusan di Osdurno kita. siapa yang tadi harus Mohon maaf, Ustaz. Permisi-permisinya salah satu. oh, ya. Kita lanjut. Wa alifut ta'nifi isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Jadi kaidah awal isim itu pasti bertanwin kecuali isim itu gak bertanwin kecuali satu beral, dua mudhof ilaih, yang ketiga ada dua menjadi mudhof, yang ketiga isim ghairu munsharif. Munsorif. Tuh. Kemudian isim ghairu munsharif itu kenapa gak boleh bertanwin? Karena ada ilat. Ilat di sini terbagi jadi dua, ada ilat satu, ada ilat dua. Ilat satu ini pertama alif ta'anis maksuro, alif ta'anis mamdudah, siwat muntahal jumu. Ini nggak usah dirasa sulit. Kok banyak banget, Ustaz? Nggak usah cuma tinggal hafalkan ini aja. Alif ta'anis maksuro itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif kayak gini nih. Iya. Ini nanti otomatis di belakangnya nggak mungkin bisa ada tanwin gitu pemahamannya kalau udah ada alif kayak gini. Dan biasanya alif tanis maksuro itu wazan-wazannya bagian alif tanis maksuro fa'la, fu'la, fi'la. Ini kan mudah dihafalkan ya. Fa'la, fu'la, Fakla, fi'la, fi'la. fi'la. Jadi kalau ada lafaz fa'la, fu'la, fi'la, oh berarti ini masuk simbol munsorif Baru munsorif. alif tanis maksuro. Kemudian yang kedua alif tanis mamdudah. Wazannya fa'la'u sama Fu'ala. fu'ala'u. Fu'ala. Contohnya fuqara'u. Fu'ala. Ini nggak boleh dibaca fuqara'un, Yang fuqara'an. Kemudian ada sigat muntahal jumu. Sigat muntahal jumu ini termasuk lafaz jamak ya. Jamak, cuma jamak yang lebih jamak gitu istilahnya. Jamaknya itu udah full gitu. Puncak ya. Makanya namanya muntahal jumu. jumu Misalnya sama mafa'ilu, mafa. yang Jadi masajidu, mufradnya masajidu adalah Masjidun. 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 Maka ketika dijadikan sifat muntahal jumu, masajidu. Masobihu, mufradnya lafad Sobahun. Sob Sobahun. Sobahun ya. misbahun. Oh, misbah. Misbahun. Oh, ya Allah. Cahaya. Misbahun artinya Cahaya lampu. lampu. Mafa'ilu. Contoh misal madrasatun. Ketika dijadikan sifat muntahal jumu menjadi Madarisun. Madarisu. 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 Itu namanya sifat muntahal jumu. Kalau ditanya apakah kita boleh membuat seperti ini sesuka hati kita, maka jawabannya enggak boleh. Tetap jamak itu patokannya kepada kamus. Jadi kalau teman-teman punya lafaz misal, kalau kalau cuma untuk belajar sih nggak masalah. Misal kolamun kita mau dijadikan makolimun ya nggak apa-apa itu namanya belajar. Cuma ketika mau dipraktikkan atau langsung dibuat tulisan itu tetap harus ke Kamus. rujukannya ke Kamus. kamus. Karena jamak itu bukan suatu hal yang bisa kita tasrif sendiri. Itu harus melihat pada kaidah yang sudah ditetapkan di awal oleh orang-orang Arab. Cuma adanya wazan-wazan ini gunanya untuk menjadi tanda aja bagi kita.
Kalau wazan mafailu dan mafailu itu disebut dengan sigot muntahal Jumu. 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 Ini adalah isim yang ilat satu dari isim ghairu munsharif. Kemudian ilat dua itu yang perlu dipaham itu yang pertama ada ilat dua itu gabungan dari ilat sifat, ini ada yang nama. Jadi sifat itu ada beberapa cabang lagi, nama ada beberapa cabang. Misal, contoh, sifat yang berupa wazan fi'il, contoh af'ala, ahsana, akbaro, akbaru, ini Oh, isim tadi ghairu munsharif. Ilatnya apa? Jadi kalau ditanya ilatnya apa, maka jawabannya ilatnya adalah sifat dan wazan wazan fi'il. Oh, Jadi ilatnya itu bukan cuma wazan fi'il, tapi sifat dan wazan fi'il. fi'il Wazan sifat fi'il itu adalah kalimat yang ikut wazan af'ala. Jadi sifat-sifat yang berikut wazan af'ala itu sih termasuk isim ghairu munsharif. Contohnya hasanun ketika ikut wazan af'ala menjadi ahsanu. Di samping ini isim ghairu munsharif, kalau berupa sifat ini namanya juga disebut isim tafdil. Mungkin pernah dengar istilah isim tafdil, itu artinya isim yang berarti lebih. melebihkan suatu Jadi kalau keutamaan kalau kabirun itu artinya besar, besar, maka besar, kebaru itu artinya lebih 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 besar, besar. besar, Karomun itu mulia, akroma artinya lebih. lebih lebih mulia. mulia. Oh, Cara tafdil merubahnya ya tinggal diikutkan wazan af. afnyala Nah, nah, kalau wazan gini ini bisa dibuat sendiri meskipun nggak lihat kepada kamus. kamus Jadi intinya misal ada sifat apa, misal misal ada sifat salah satu sifat sohirun tawilun. Apa artinya oh, tawilun? tawilun panjang Tinggi, Yang panjang. ketika itu tinggi tinggi dijadikan hafalan menjadi atwalun Walu. hat atwalu walu atwalu tanwin Atwalun. atwalu hat walu. Apalagi contohnya sohirun sogirun. Atmal. Kalau sogirun menjadi Asgoru. as ashiru yang mana yang ashoru ashoro ashoru azgharu. Kalau menentukan kayak gini, ini yang harus kita tahu dulu mana yang huruf aslinya. Hmm. Mana fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya mana. Yang jelas dalam contoh ini pasti ada huruf tambahan. ya Kalau ada lafadz yang berwazan soghirun, tawilun, itu berarti ini tambahannya itu ya-nya. Ini ilat yang pertama, wazan fi'il. Kemudian ilat yang kedua, wasfiyah dan ziyadah alif nun. Kalau ada sifat yang berakhiran alif nun, itu namanya ghairu munsharif wasfiyah alif nun. nun Contohnya sakron, artinya sakron adalah sakro sakaro gula apa? Sakron, mabuk, gula mabuk. sakaro gula oh, Sakron itu orang yang mabuk. Oh gila, mabuk ya. oh Oh, sukaro gula yang mabuk. mabok ya Tidak sadar. Makanya ini nanti Mabuk. ini ilatnya alif nun dan sifat. Kemudian yang ketiga udul. Udul itu perubahan. Wazannya fu'alu. Kalau yang ini fa'lanu. Ini intinya tetap sama masih harus ngapalkan wazan. Fu'alu, ruba'u, ukhoru. Udul itu kalau secara keterangan adalah lafadz yang berubah dari bentuk awalnya. Contohnya awalnya rubaun, ini adalah robiun 4 menjadi rubaun karena diikutkan wazan fu'alun. Ini yang ilat dua sifat udul. Kemudian ada ilat dua berikutnya adalah alamiah. alamiah Kalau tadi itu isim yang berupa sifat, sekarang adalah isim-isim yang berupa nama, baik nama orang, benda, atau hewan, dan lain-lain. Di alamiah ini juga ada alamiah wazan fi'il. Jadi lafadz akbaru ini
Kalau ditanya akbaru itu ilat dua alami atau sifat, maka tergantung nanti siakul kalamnya. Misal kalau dalam contoh Allahu Akbaru, maka akbarunya itu alami apa sifat? Lebih besar sifat berarti, Pak. Sifat Nah, berarti itu sifat. Kecuali nanti ada orang namanya akbar. 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 Oh, Wa Akbar. alamiah. Berarti di situ, Alamiah wazan. Alamiah wazan fi'il. Alam di ya situ susunannya wajan fi'il. alamiah wazan. Fi'il. Fi'il. Ya, ya. Misal ada lafadz Zaidun Ahmadu. Zaid itu lebih mulia. Berarti di situ alamiah berarti sifat. Sifat. Beda kalau namanya ismuhu Ahmad. Berarti di situ Ahmad Alamiah itu jadi Ahmad. alam Alamiah wazan alamiah fi'il. wajan fi'il. karena di wazan fi'il ini juga ada yang sifat, ada yang alamiah. Nggak perlu lebih diperhatikan ketika contohnya seperti itu. Sesuaikan dengan arti dari kalimatnya. Kemudian yang kedua alamiah dengan alif nun. Lafat-lafat nama orang tempat yang berakhiran alif nun. Hmm. Ramadan, Usman. Nah, Ini yang sering dicontohkan. Misal kalau apa ada lagi contoh Oman, misal bahasa Arabnya Ain Mim Alif Nun. Intinya ketika ada alif nun, nama yang akhiran alif nun itu namanya alamiah dan alif hmm. nun. Nun. Kalau Siap. yang udul, alamiah udul, wazannya fu'alu. Seperti Umaru. Hmm. Kemudian yang berikutnya ada alamiah tarkib masjid. Tarkib masjid ini alami adalah sesuatu nama yang tersusun dari dua kata Hmm. dan berasal dari dan ini susunan bahasa Arab ya. Contohnya Hadromaut. hadramautun. Hadramautun ini awalnya lafadz hadro sama lafadz Maut. Maut. mautun. Kalau misal kita praktekkan ambil contoh di bahasa Indonesia mungkin kayak Sukamakmur gitu kan. Hmm. Surabaya, ada surah, ada. Surah dan Baya. Iya, Buaya. Itu kalau di istilah bahasa Arab, nama-nama kayak itu namanya terkib tarkib mazzi Masjid. mazzi. dari dua kata yang digabung jadi satu nama. Kalau dalam bahasa Arab, kok ada tarkib masjid, maka itu alamiah. Tarkib masjid hukumnya isim ghairu munsharif. Munsharif. Sorry. Kemudian yang berikutnya ini juga, yang ini lumayan banyak. Tarkib masjid ini agak jarang ya. Taknis, nama-nama yang menunjukkan perempuan. Baik perempuannya itu namanya Zainab atau Data. taknisnya karena ada tanda tak. Misal Makkata, Apa-apa. Aisyata. Makanya kalau dari hadis itu kan an Aisyata. Kalau teman-teman pernah baca kitab hadis seperti Bulughul Maram, Arba'in, itu kalau ada periwayatan dari Sayyidah Aisyah, maka tulisannya itu an, padahal an itu kan huruf jar kan ya. Jar. Hmm. An Aisyata Anak radhiyallahu. Aisyah radhiyallahu. Nah, Hmm. itu karena masuk Aisyata itu termasuk isim ghairu munsharif yang Alamiah alamiah dan taknis. taknis. Tuh. Taknis. Kemudian ajami selain tiga huruf. Ini bahasa selain bahasa Arab lebih dari tiga huruf Ismailu. Ketika ditulis Arab, maka masuk ghairu munsharif Munsharif. Sorry. Ismailu. Itu ilat-ilatnya. Ibrahimu. Kemudian syarat isim ghairu munsharif jar dengan fathah itu harus tidak mudhof dan tidak beral. Al. Ini syarat ketika isim ghairu munsharif jarnya mau menggunakan fathah. Fathah. Contohnya masajidu, masajida ketika jar dibaca Min masajida. masajida. Kalau tanwinnya tetap gak boleh tanwin. Kemudian ketika tidak memenuhi syarat, misal beral, maka al-masajidu al-masajida ketika jar minal Masajidi. Jidi. sajidi, bukan Tidak menggunakan masajida ya. fathah. Karena ada al. Begitu juga ketika tidak mudhof, ketika menjadi mudhof. Masajidul haram, masajidul haram min masajidil. Masjidil Harami. Di sini menggunakan kasroh, bukan menggunakan
fathah. Fathah. Karena tidak memenuhi syarat. Hmm. Nah, di sini juga berlaku itu yang biasanya orang debat tiap bulan Oh Ramadan. ya, nama itu Ramadan. Somawati. Ini mau dibaca apa ini? Ramadan, apa Ramadhani? Kalian Oh. masuk geng yang mana ini? Ramadan. Ramadhani Lah, ini asalnya dari sini perdebatan ini. karena ada mudok itu. Kalau mau dibaca Ramadana, berarti di sini gak mudof, titik, misal. Kalau dibaca Ramadhani, berarti ini mudof ke sini terus. Mudok ke Sahru. Mm-mm. Oh, Mudof ke hadihi. Makanya dibaca Ramadhani. Kayak gini kan perdebatan tiap tahun ya. ya. Tiap tahun muncul debat ini. Berarti kalau Yang misal penting niat. dibaca Ramadan, ini isim ghairu munsharif, ilatnya masuk yang mana? Yang Alami, ziyad, Anu apa alamiah nama apa ziyadah tadi? alif nun. nama yang akhiran alif nun. Alif Kemudian ya. karena ini sudah memenuhi syarat, maka dibaca fathah. Ramadan. Berarti kalau dibaca fathah ini gak dimudhof ilaihkan ke sini. Ramadana hadhihi ini bukan susunan idhofah, cuma Ramadana titik hadhihi Oh, sama itu. terus pisah di sanati lil Kalau ini ilal. dijadikan idhofah, maka Oh, ini dibaca iya. Ramadhani. Hmm. Isim ghairu munsharif yang tidak memenuhi syarat. Berarti betul dua-duanya ya, Tat? Betul dua-duanya. Jadi aman atas kalau kita berhenti ya, Pak Ustadz, nampaknya Iya. syahrul Ramadana hadis sana. Hmm. Jadi kalau misal mau diterjemah, nanti kayak gini jadinya. Saya niat Niat puasa besok puasa. Besok. menjalankan ada fardu bulan Ramadan, titik. Yang atas, Hmm. bulan Ramadan di dalam di dalam tahun Tahun. ini. Gitu. Kalau dilanjut, seolah-olah nyebutnya bulan Ramadan tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Jadi Oh, satu iya. ini ya. Entah ya ini lebih utama yang mana. Yang jelas kalau kita mau cari lebih lanjut, pasti ada ulama yang lebih mengutamakan yang A atau yang B gitu. Cuma kalau ditanya betul atau tidaknya, ya betul semua. Dua-duanya Dua-duanya. betul ya. Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Pak Ada Ustadz, pertanyaan untuk isim ghairu munsharif? ada itu Pak Ustadz yang tadi yang alamiah dikatakannya tetap alamiah ziyadah alif nun untuk misalkan sebagai contoh Ramadana. Kalau yang pertama itu kan yang ziyadah alif nun itu untuk eh, kata aslinya jelas ya Pak Ustadz ya. Mhm, Yang wasfiyah atau sifat ziyadah alif nun penambahan alif nun itu memang menambahkan ke kata aslinya. mhm. Tapi kalau yang alamiah ziyadah alif dan nun seperti Ramadana kan yang kata aslinya bukan Romado mungkin ya Pak Ustadz ya. Mungkin untuk yang alamiah alif nun, ini ziyadahnya ini bukan kita artikan sebagai tambahan kayaknya. Tambahan, Hmm. bukan. Cuma lebih Memang ke aslinya. ketika ada alamiah yang berakhiran, Oh berakhiran berarti ya. Berakhiran alif akhiran dan alif. nun. Bukan berarti tambahan nih. Karena ini Hmm. nama, karena nama itu kebanyakan nggak ikut ke wazan kan ya. Beda Akhiran. dengan wasfiyah. Wasfiyah itu kaitannya nanti ke wazan. Iya, Makanya kalau di ini wasfiyah jelas itu ada terlihat. wazan tertentu. Iya, rasanya. Hmm. Kalau di alamiah itu nggak ada wazan. Jadi setiap ada lafadz nama yang akhiran alif nun, oh itu Akhiran. berarti alamiah alif nun. Berarti ziyadah di situ bukan berarti tambahan ya tadi itu ya, Hmm. yang alamiah. Hmm. Berarti berakhiran enaknya. Iya, berakhiran. Satu lagi Pak Ustadz. Hilang kan? Kalau seperti yang tadi, Romadona disebut isim goer munsharif. Kalau misalkan dikaitkan dengan yang pembahasan ciri isim, Pak Ustadz, yang awal itu kan tanwin, jar, ada huruf jar diawali alif lam. Nah, ketika ada kata Romadona, ketika kita memastikan itu isim, ciri isimnya apa, Pak Ustadz? Hmm. Jadi ciri isim itu kan kemarin ada empat kan ya. Betul, betul, Pak Ustadz. Tanwin, Tanwin, cer, al, tanwin, al, kemasukan huruf jar yang ketiga, yang keempat. Al, betul. Tanwin, al, kemasukan huruf jar dan Jer,
jar. Nah, biasanya i'rab jar ini biasanya diterjemah dengan bisa dijarkan. Oh, Jadi kalau teman-teman pernah tahu itu ada kitab dijarkan. Al-Miftalil Ulum, terbitan dari Sidogiri, pesantren di Pasuruan, itu tanwin, al, kemasukan huruf jar, dan bisa dijarkan. Bisa Kenapa di Bisa. situ menggunakan redaksi bisa dijarkan? Karena ketika ada tanda isim yang tidak ada ketiga ini, betul, maka betul. bisa kita masukkan bisa dijarkan, meskipun tidak berirob jar. 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 Betul, betul. Hmm. Misal contoh ada lafaz ar, misal isim ghairu munsharif, Ahmadu. Ini kan udah irob rofa kan ya. Mm-mm. Ini Hmm. kalau ikut tanda isim semuanya nggak ada ini, Nggak ada, betul. nggak ada tanwin, nggak ada huruf cer. Nggak ada alif Bukan lam. isim. Makanya di sini kalau ini yang ditanya tanda isimnya apa? Bisa dicer. Jarkan. Jarkan. Maksudnya bisa dijerkan. Lafadz ini bisa dieropi cer gitu. Jar. Kenapa menggunakan tanda bisa dijerkan? Karena jar itu merupakan i'rab yang membedakan antara isim dengan Fi'il. fi'il. WR. Bisa dipaham? Mm. Ya. Kemudian ini lumayan banyak pembahasannya, tapi saya singkat karena insya Allah mudah. Ini tanda i'rab ya yang kemarin yang rofa, nasab, jar. Tinggal besok yang suhu jazm. Kemudian ada pembagian isim lagi namanya mangkus sama maksur. Wa illatul asma'iyyaun wa alif fi nahwi qadin wal fata biha urif. I'rabu kullin minhuma muqaddaru fiha walakin nasbu qadin yadharu. Illatnya terkalimat isim itu huruf illat yang masuk kepada kalimat isim itu ya dan alif. Contohnya kodin dan fata. Kodin ini kemasukan ya, kodi. Maksudnya Kodi. huruf akhirnya berupa iya. Kemudian Ya. fata ini huruf akhirnya berupa Ya. alif. Alif. Ini namanya isim ilat atau makus dan maksur. Oh, isim. I'robnya dari semua ini harus dikira-kirakan muqaddaru. Muqaddaru. Hmm. Kecuali nasob dari lafadz kodin. Kecuali nasobnya isim yang kodin. Ini harus jelas. Tuh, dari nadom. Kalau kita jelaskan, isim mu'tal itu ada dua, yaitu mu'tal ya. Isim yang berakhiran ya, namanya isim Mankus. Mangkus. mangkus. Berarti dalam contoh itu lafadz yang mana yang mangkus? Kodi. Kodin. Kodi. Yang kodin, itu mangkus. Ya. Kemudian yang berakhiran alif, yaitu isim Fata. maksur. Contohnya, Fata. Fata. fatah. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya, kodin, dan sebelumnya berharakat kasroh. Kalau maksur, itu berakhiran alif, sebelumnya berharokat Fatha. Fata. fathah. Untuk i'rabnya semuanya Kira. dikira-kirakan. Ya, muqaddaru. Maksudnya dikira-kirakan nggak ada perubahan. Lafat al-fatah ketika rofa bacanya fatah. Fata. Nasob, fatah. Fata. Fata. Jar, Fata. fatah. Fata. Begitu juga lafat kodi. Kodi ketika rofa kodi, ketika nasob jelas karena ini ya. Ketika nasob itu Hmm. yang jelas, jadi Kodia. oh Hah? dia. Kodia, betul. Ketika jar Kodi. kodi, Mm-mm. bisa dipaham. Hmm. Nah ini biar lebih mudah. Jadi seperti ini. Untuk yang maksur semuanya sama fatah, fatah, fatah. Fata. Fata. Kalau Kalau yang rapot. mangkus baru kodi, kodia dan Kodi. Kodi. nah. Kenapa di sini tulisannya kodin? Ini gini keterangannya. Lafadz kodi ini harus beral. Susunan kayak gini harus beral awal aslinya. Lafadz ini harus beral. Ketika alnya itu dihapuskan, Jadi. maka harus ada pengganti dari al itu yaitu tanwin. Hmm.
Jadi ketika alnya Jadi Yun. dihapus, jadi kodin. Kodin. Odin. Iyanya hilang. Oh iya, nah, iya. Iyanya hilang. Entah saya nggak pernah tahu ya kenapa alasannya. Iyanya hilang, kemudian iya itu diganti dengan tanwin. Tanwin ini istilahnya tanwin iwad. Tanwin pengganti dari Pengganti. huruf yang dibuang. Menjadi kodin kalau tidak beral. Tapi misal ini beral untuk i'rabnya, kalau misal tulisannya tadi kodin, ini i'rabnya tetap kalau rofa ya doma, nasab fathah, jar, kasroh. Cuma cara bacanya kodin tetap rofa kodin, nasab kodin, jar kodin Kodin. gitu. Tanda i'rabnya dikira-kirakan. Iya. Cuma yang jelas itu ada di waktu nasab. Kodiyah. Isim mangkus. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi ini terakhir wa qaddaru thalathatal aqsami fil mimi qabla ya min gulam. Ini membahas gulami. Gulami ini adalah isim yang mudhaf pada ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah ya yang berarti kata ganti milik ku. Contoh kolamun itu artinya pena. Pena, Ketika menjadi kolami maka artinya Aku. pena saya. saya. Ketika ada isim yang mudhaf pada yang mutakallim, maka semua i'rabnya itu dikira-kirakan. Oh, Rofa kodam. nasab jarnya dikira-kirakan. Contoh, gulami, gulami, baiti, 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 gitu. Jadi ya mutakallimnya ini gak menerima harokat. Bisa dipaham? Ya, Insya Allah. kodaros. Ini keterangan wal wawu fi ka muslimayya utmirat wan nunu fi latubluwanna kudtirat. Ini keterangan lebih ke sorof ya, ke iklalan dari suatu lafaz. Jamak mudzakkar salim Yang dimudahkan. kan barusan pembahasan mengenai ya mutakalim. Ketika ada lafaz bertemu dengan ya mutakalim, ya tinggal ditambah iya, kemudian harokat sebelum iyanya dibaca kasroh. Kan seperti itu cara pembuatannya. Misal kitabun maka menjadi Kitabi, kitabi, baitun, baiti, Berarti ustadun, ustadi, Ustadi ustadi, zaujatun. Zaujati. zaujati. Itu cara pembuatan dari isim yang mudah pada yang mutakallim. Kemudian dijelaskan, kalau yang mudhaf itu jamak mudzakkar salim, yang dimudhafkan pada ya mutakallim, tanda i'rabnya yang berupa waw dikira-kirakan. Maka tanda i'rabnya yang berupa waw itu dikira-kirakan. kira-kirakan Kan kalau jamak mudzakkar muslimun. salim, rofanya itu menggunakan Wow, waw. Wow. Tapi ketika menjadi yang mutakallim, dimudahkan maka dengan yang menjadi mutakalim. ja'a al-muslimiyah. Mai Nah, muslim. muslimin. Al-muslimiyah. Min. Ja'a al-muslimiyah ilal madrasah. Kalau takdirannya awalnya kan gini, muslimuna. Kemudian ya ada yang mutakalim, ya kan? Berhubung ada susunan idhofah, maka nunnya harus dibuang. Karena Ya, syarat dari idhofah itu nggak boleh beral, bertanwin, nun tasniyah, dan nun jamak. sama. Jadi muslimu ya. Akhirnya digabung, ini i'lalan sudah. Karena ada waw sama ya di sini, maka salah wawnya diganti ya, biar sama. Muslimu ya. Setelah jadi muslimu ya, ya dua diidghamkan. Menjadi muslimu ya. Ini Karena muslimu ya itu dianggap berat bagi orang Arab, maka menjadi fikar ya, muslim. muslimin ya. Iya. Itu ilalannya. Kalau berupa jamak muannas mudzakkar Kan. salim. Kalau ininya Pak Ustadz, artinya berarti jadi apa ini ya? Telah datang Beberapa orang muslim Beberapa orang itu berarti. muslim. ku ya, muslim. Beberapa Muslim. orang muslimku. Oh, beberapa orang muslimku.
Bisa Khomsa. kita contoh lain apa ya? Misal yang gampang rojulun, roju, rojulun. Kira-kira kalau sambung dengan jama mudah jangan iya nisbat jadi apa? Ya nisbat ya rojuluna. Ketika sambung dengan jama mutakalim, Rojulia. Julia. roju. Julia. Mm-mm. Jadi kita gak harus anu deh ya, gak apa? Nggak harus memperhatikan ini sudah. Iya. Kalau masih mau bahas ini, pusing sendiri nanti. Iya, oke. Jadi, coba kayak gini kan perlu, takutnya nanti tiba-tiba ada yang nanya. Ada. Kalau di Al-Qur'annya ada Pak Ustadz yang begini. Nah, itu saya kurang tahu. Saya Ini juga ada. tinggal roju li ya. Iya. Begitu aja. Kemudian, begitu pula af'alul khamsah yang bertemu dengan nun taukid tsakilah. Tanda rofaknya yang berupa nun dikira-kirakan. Af'alul khamsah itu fiil-fiil yang lima kemarin tuh ya. Afalul ya. Ikut wazan, apa? Ya pala, ya paluna, Falangi dan ini tapala, seterusnya. Ketika bertemu dengan nun taukid, maka tanda rofaknya berupa nun dikira-kirakan. Latubelawunna. Lawunna. Nah, ini contoh dari Al-Quran deh ya. Latubelawunna. Latublawunna. Lawunna. Jadi asal nun taukid itu adalah nun tasdid ya di akhir. Ini huruf asarnya la latub apa ya? Lawunna. Apa asalnya ini? Saya kurang kajiannya ini. Ini kalau nggak salah asalnya itu udah nggak tahu saya. Aku salah nerangkannya. Ketika disambung dengan nun taukid maka jadi latublawunna gitu aja deh. Oh, Kalau khamsah rofa itu kan menggunakan tetapnya Nun. nun, nun. tubutunun, menggunakan tetapnya nun. Itu keterangan tambahannya. Kalau kesimpulannya dari yang kemarin, isim mufrad, dhamma, fathah, kasroh, Kasrah. Yo. jamak kasir. Sama. Kalau Sama. mampu, ini muqaddaroh yang nasab, dhahiroh. Si jar, kasroh, muqaddaroh. Maksur di sini muqaddar Semua. semua. oh ya, Contohnya al-fatah. Kata. Isim yang mudhof, muqaddar semua. Ghairu munsharif, dhamma, fathah. mukadar, Nah, kalau muannas salim, dhamma, kasroh, Kasrah. kasroh, mudzakkar, waw, ya, ya. Tasniyah, alif, ya. Ya. Asmaul khamsah, waw, alif, iya. Ya. iya, Nih, yang perlu diingat, jangan sampai lupa alif di asmaul khamsah sama alif di isim tasniyah. hmm. Ini kalau dicontohkan, untuk isim mufrad, muslimatun, muslimatan, muslimin. Matin. Pak. Ini yang lain juga. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, Pak Ustadz, Insyaallah. mohon maaf Iya, agak ke silakan. belakang sedikit. Yang tadi syarat isim goir munsorib jernya atau khofadnya dengan patah itu ketika tidak mudop gitu ya. Nah, untuk ketika mudopnya, misalkan yang tadi itu atau ada alif lam tidak mudop dan tidak beralif lam. Nah, untuk yang terkena alif lam misalkan seperti minal masajidi berarti secara i'rab untuk jernya dengan kasroh, Terus, kasroh ya. Maka kembali, tetap isim ghair munsharif, cuma Tapi dengan kasroh karena detailkan. hmm, betul, betul. syarat. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Hmm. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat.
Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz.